yang dicela, yang dianiaya, justru disebut yang berbahagialah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena justru merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang berduka cita, mereka yang dihibur. Yang lemah lembut, mereka yang justru memiliki bumi. Bukan yang berkuasa dengan kekerasan, yang wah, tetapi yang lemah lembut. Bukan yang memiliki segala-galanya, bahkan mungkin menjadi serakah dan rakus. Tetapi berbahagialah yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka yang membawa damai, yang disebut anak-anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi para saudara yang terkasih. Hari ini kita bergembira bersama merayakan hari raya semua orang kudus. Mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Gambaran para kudus. Syahadat iman kita mengungkapkan persekutuan yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dalam persekutuan baik yang bersiarah di dunia ini dan juga persekutuan para kudus. Gambaran kesatuan ini menjadi kesatuan sekaligus juga menguatkan kita yang berjuang di dalam kehidupan ini. Marilah kita menyiapkan diri dalam perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada kebaikan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam peran ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring,
ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga."
Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut akan kekudusan. Kata-kata Paus Fransiskus. Perselang kasih, gambaran kekudusan di dalam benak kita memang bisa jadi adalah gambaran yang membuat takut. Kekudusan dikaitkan dengan larangan. Jangan ini, jangan itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gambaran kekudusan dianggap sebagai gambaran yang kaku, yang dingin, yang membuat memang seharusnya menarik, tetapi menjadi tidak menarik. Justru sebaliknya, sabda Tuhan pada hari ini merubah pola pikir itu. Yang dijauhi oleh gambaran umum, yang miskin, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dicela, yang dianiaya, justru disebut yang berbahagialah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena justru merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang berduka cita, mereka yang dihibur. Yang lemah lembut, mereka yang justru memiliki bumi. Bukan yang berkuasa dengan kekerasan, yang wah, tetapi yang lemah lembut. Bukan yang memiliki segala-galanya, yang bahkan mungkin menjadi serakah dan rakus. Tetapi berbahagialah yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka yang membawa damai, yang disebut anak-anak Allah. Para saudara kasih, kata-kata berbahagia justru ditujukan kepada orang-orang yang sederhana. Tuhan sungguh menyatakan diri. Mereka para kudus, siapapun juga, adalah merupakan panggilan Allah sendiri. Allah yang menguduskan. Mereka yang mau kudus hanya mau diminta untuk menjawab iya, seperti Bunda Maria yang menjawab fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya, kepada Allah. Dan merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah, dan dinyatakan kudus oleh
karena Yesus Kristus sendiri yang menyatakannya. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi dari surat Rasul Yohanes. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Karena Kristuslah yang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Semoga pernyataan ini menjadi pengharapan kita untuk tetap setia akan panggilan kekudusan seperti yang dinyatakan oleh Konsili Suci Lumen Gentium bagi umat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.